Apa dibilang ada kodamnya lah, atau ada isinya lah, atau apa, saya nggak membahas itu. Intinya. Ketemu lagi sama gua Wahyu Andi S. Di video kita kali ini sudah lama nggak ngebahas tentang perpustakaan Nusantara, terutama di pedang-pedang lar ya, yang memang kebetulan eh, pedang ini yang gue suka gitu, dan memang lebih banyak yang gue koleksi. Jadi beberapa kemarin udah pernah kita review, ada pedang-pedang Larbido nih, yang bentuknya juga super jumbo, besar, masih tajam, dan otentik tua sudah pastinya. Jadi ada pedang Larbango dan Larbido. Dari kedua pedang itu juga banyak jenisnya. Ada yang modelnya ada kayak sayap bango, dan ada yang enggak, ada yang polos, ada yang melengkung besar kayak betok sigar jantung, ada juga yang punya tanduk dua seperti yang waktu itu pernah kita review, yang seperti ini nih, seperti ini. Cuma itu bentuknya jumbo. Ada lagi yang lebih panjang seperti yang ada di sini. Mungkin nanti akan kita bahas nih yang seperti ini, karena perbedaannya dari Larbango dan Larbido itu masih banyak kawan-kawan ya. Sebenarnya itu pedang mana sih Bang? Sebenarnya itu asli Jawa, atau memang Nusantara, atau memang punya negara lain atau bangsa lain yang masuk ke Indo. Oke guys, jadi kita akan bahas. Ini adalah pedang Larbido yang sebelumnya pernah kita bahas, tapi dia lebih besar ya. Yang ini lebih kecil. Nah, ini otentik tua juga. Handle juga masih ori. Nggak berani ditekan ya keras karena kropos. Di sini juga masih ada sedimen ya. Nah, yang ini juga lumayan. Patinasinya sudah mulai terbuka ya. Ada karat-karat udah dibersihkan sebelumnya. Nah, ini juga termasuk dalam jenis pedang Larbido. Ada yang handle seperti ini, ada juga yang handle-nya seperti ini. Nah, jadi ada dua jenis di pedang Larbido ini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita buka. Nah, terlihat sama, hampir mirip, tapi beda besarannya. Nah, ini diyakini kalau yang seperti ini nih, biasanya dari Sumatera ya. Yang seperti ini dari Sumatera, Larbido yang seperti ini Sumatera, dan yang seperti ini Larbido dari Jawa. Dari besarannya, size, handle, itu juga terlihat berbeda. Jadi memang ada kemiripan, hampir ada kemiripan bentuk, tapi beda wilayah. Kalau yang Sumatera, rata-rata lurus. Ini lurus. Dan kalau yang Jawa, dia rada melengkung. Nah, itu melengkung deh. Dia jadi kayak hampir letter U ya, melengkung deh, mengoval. Nah, seperti ini. Dan banyak ornamen, ada ornamennya, ada sogokannya. Kalau yang di mana di Sumatera itu dia polos seperti ini. Nah, jadi kedua benda ini tetap dikatakan pedang Larbido. Hanya beda asal muasal wilayah daerahnya aja, tapi tetap pedang Nusantara. Bukan pedang dari bangsa lain. Ini adalah pedang Nusantara. Nah, kalau yang ini waktu itu saya dapatkan hanya bilah aja ya. Jadi handle itu sama warangkanya saya ngikutin bentuk yang tertera di beberapa relief candi-candi yang ada di daerah Sumatera. Bentuknya seperti ini. Jadi kita restorasi bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang ini pure temuan dari sungai Bengawan Solo. Artinya dia memang otentik ya, otentik pedang Jawa ya. Karena kalau kita lihat dari pedang Jawa yang ada di sini, yang ada di beberapa tempat saya, Larbido yang besar-besar seperti ini, handle-nya pun hampir sama. Ya,
Dan yang ini juga lebih lengkap lagi ya, karena cropnya juga masih lengkap. Cuma kayunya udah mulai kropos parah ini. Jadi kita nggak bisa terlalu explore keseluruhan ya. Jadi akan saya perlihatkan aja. Jumbo besar, gede. Boh, ini gede banget ini. Ini gede banget. Sedimennya masih nempel semua. Sedimennya masih nempel semua. Dan ini gede banget. Gede dan utuh. Nah, ini kalau ditawar harga, waduh, kurang tahu ya. Banyak nanti biasanya setelah video ini tayang, banyak tuh yang nanya. Dijual nggak? Berapa harganya? Mau dilepas rawat apa enggak? Nah, itu kebetulan saya kurang paham kalau masalah harga. Saya hanya lebih merawat dan menyimpan aja. Jadi, sebetulnya dalam video ini, saya coba pengen ngebahas yang ini ya. Benang kecil yang memang, bukan kecil, ini panjang ini hampir ada 90 cm ini. 90 sentian lah. Perbedaan Larbido aja sebenarnya. Bukan untuk yang apa menunjukkan pusaka yang lain, bukan. Ini hanya ingin memberitahu bahwa memang ada sedikit kemiripan tapi hanya beda wilayah ditemukannya ya, dan wilayah si penggunanya. Kalau yang ini lebih ke Sumatera, yang ini lebih ke Jawa. Perbedaannya yang paling mencolok ada di handle dan ada di sogokan. Nah, ini ada sogokannya, ada ornamen. Kalau yang ini nggak ada polos. Untuk besaran bendanya tetap besar sih yang dari Sumatera ya. Yang ini dia lebih simpel. Diperkirakan dulunya dipakai ini sebagai pedang penjaga ya. Prajurit penjaga ya. Beda kalau kayak yang melengkung-melengkung lebar seperti yang ada di belakang saya, biasanya itu pasukan berkuda dulunya. Karena dia untuk ayunannya itu jadi lumayan dapat ya. Kalau bila mana di depannya ada musuh atau gimana. Nah, ini adalah contoh pedang-pedang Nusantara yang saat ini masih terjaga dengan baik, terawat dengan baik, yang ada di tempat saya. Kalau untuk masalah harga, saya mohon maaf, saya kurang paham. Saya di sini tugasnya hanya merawat, menyimpan, demi edukasi ke depannya, bila mana mungkin nanti anak cucu kita mau melihat, pedang ini ada sama saya. Ya, ini dia pedangnya. Ini Larbido Jawa, dan ini adalah Larbido Sumatera. Ada beberapa pedang lagi, ya masih sama seperti yang sudah-sudah, yaitu pedang Larbango. Cuma ada keunikan yang lain, nanti akan kita bahas di video berikutnya. Termasuk yang ada di dalam ruang kaca ini. Karena itu menurut saya cukup spesial ya. Dari bahan, dari bentuk, dari handle, hampir semuanya spesial. Nanti akan kita bahas di video berikutnya. Karena untuk saat ini kita akan bahas pedang Larbido ini dulu. Baik kawan, mungkin ada yang punya kesamaan tentang pedang yang saya punya. Boleh silakan di-share. Silakan kita diskusi sehat di kolom komentar. Siapa tahu bisa menambah ilmu kita semua, menambah wawasan dari pedang yang saya punya. Dan mungkin ada yang mau ngajakin barter beberapa dari pedang yang saya punya. Karena saya kebetulan mau melepas beberapa yang ada ya. Saya pengen lebih fokus ke pedang-pedang seperti ini. Jadi kalau ada yang punya pedang-pedang seperti ini, silakan hubungi saya. Kebetulan nanti di sini mereka akan ngumpul, berbicara, ngobrol dan lain-lain, karena yang mungkin kayak suduk maru atau kayak keris pedang itu akan saya mau lepas. Jadi mungkin ada yang punya seperti ini, yuk boleh kita barter atau mungkin mau ditawarkan ke saya. Jadi seperti itu aja pembahasan dari saya. Nggak terlalu ribet, nggak terlalu neko-neko, banyak-banyak yang aneh-aneh. Apalagi disertai sama apa dibilang ada kodamnya lah, atau ada isinya lah, atau apa, saya nggak membahas itu. Intinya buat saya, bila mana memang di dalamnya ada tersemat apa ya, mungkin dibilang kodam atau apa, itulah bonus buat saya. Jadi saya lebih merawat ke benda, bukan merawat sebuah
mistis, dan lain-lain. Ini adalah warisan Nusantara yang harus dijaga. Sebatas itu aja saya melakukan pengumpulan benda-benda seperti ini, bukan untuk maksud yang lain-lain. Terlebih disangkut pautkan ke masalah mistis. Jadi segitu aja dari saya, Wahyu Andi S. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Ciao.